Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi fiber optik. Penjelasan kelompok 4 yang beranggotakan sebanyak 6 anggota, diantaranya Naufal, Raka, Oke, Ferry, Ilham, dan Rian. Penjelasan terkait materi fiber optik yang perlu Anda ketahui. Prosedur penggunaan splicer. Prosedur penyambungan kabel serat optik melibatkan beberapa langkah untuk memastikan penyambungan yang baik antara dua ujung serat optik. Berikut adalah prosedur umumnya. Ke-1. Persiapan alat dan bahan. 1. Splicing machine atau mesin penyambung. 2. Clipper atau pemotong serat optik. 3. Stripping tools, alat pengupas. 4. Fiber optic cleaner, pembersih serat optik. 5. Protection sleeves atau pelindung sambungan. 6. Alkohol dan tisu untuk pembersihan. 7. Serat optik yang akan disambung. Kedua, persiapan serat optik. 1. Pengupasan. Kupas pelindung luar serat optik menggunakan stripping tools hingga panjang yang diperlukan. 2. Pembersihan. Bersihkan serat optik yang telah dikupas dengan alkohol dan tisu untuk menghilangkan kotoran dan minyak. 3. Pemotongan. Gunakan clipper untuk memotong ujung serat optik dengan tepat. Pemotongan harus lurus dan bersih untuk hasil clipping dan optimal. 3. Penyambungan splicing. Penempatan serat optik. Letakkan kedua ujung serat optik yang sudah dibersihkan dan dipotong ke dalam splicing machine. Pastikan kedua ujung sejajar dan siap untuk disambung. Proses penyambungan. Aktifkan splicing machine untuk menyambungkan kedua ujung serat optik. Mesin akan menyelesaikan dan menyambungkan serat optik dengan menggunakan pemanasan atau pengelasan. Pemeriksaan. Setelah penyambungan, mesin biasanya akan memberikan hasil loss kehilangan sinyal dari sambungan tersebut. Pastikan nilai loss berada dalam batas yang dapat diterima. 4. Pelindungan sambungan. 1. Pemasangan pelindung. Letakkan protection sleeve di atas sambungan serat optik. 2. Pemanasan. Gunakan heater yang biasanya tersedia di splicing machine untuk memanaskan protection sleeve hingga menyusut dan melindungi sambungan serat optik. 5. Pemeriksaan akhir. 1. Pemeriksaan visual. Periksa kembali sambungan secara visual untuk memastikan tidak ada kerusakan pada serat atau pelindung. 2. Pemeriksaan optik. Gunakan OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer atau alat lain untuk memastikan kualitas sambungan dengan mengukur rendaman atau refleksi. 6. Penataan dan penyimpanan. 1. Pengorganisasian kabel. Atur kabel serat optik di dalam enclosure atau kotak sambungan untuk memastikan sambungan tetap terlindungi dan teratur. 2. Dokumentasi. Catat hasil clipping termasuk nilai loss dan lokasi penyambungan untuk dokumentasi. Prosedur ketiga, penyambungan kabel fiber optik. 1. Persiapan. Pastikan area kerja bersih dan terorganisir. Periksa peralatan dan alat kerja, termasuk pemotong kabel, alat stripping, dan alat penyambung fiber optik. Gunakan pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung. 2. Pengecekan kabel. Periksa kabel fiber optik untuk memastikan tidak ada kerusakan sebelum penyambungan. Identifikasi dan tandai kabel yang akan disambungkan. 3. Pemotongan dan penyiapan kabel. Potong kabel fiber optik dengan hati-hati menggunakan pemotong khusus. Strip, buang pelindung luar kabel dan lapisan pelindung fiber optik menggunakan alat stripping sesuai petunjuk. 4. Pembersihan fiber optik. Bersihkan ujung fiber optik dengan bahan pembersih khusus untuk menghindari kontaminasi. 5. Penyambungan. Pasang fiber optik pada alat penyambung sesuai prosedur pabrikan. Lakukan splicing dengan hati-hati, pastikan serat terpasang dengan benar. 6. Pengujian. Lakukan pengujian kualitas sambungan dengan alat pengukur khusus OTDR atau power meter untuk memastikan sambungan baik dan tidak ada kehilangan sinyal. 7. Penyelesaian dan dokumentasi.
rapi, dan atur kabel dengan benar. Dokumentasikan hasil penyambungan dan pengujian untuk referensi di masa mendatang. 8. Pembersihan area kerja. Bersihkan sisa-sisa material dan alat di area kerja. Pastikan tidak ada potongan fiber optik atau sampah lain yang dapat menyebabkan kecelakaan. Prosedur penggunaan OPM atau Optical Power Meter. 1. Hidupkan OPM dengan menekan tombol power. 2. Pasang kedua konektor pada adapter TX di OLT atau perangkat optik yang lain dan adapter di OPM. 3. Sesuaikan panjang gelombang yang di OPM yang tercetak pada OLT dengan menekan tombol berlambang lambda sampai nilai sama. 4. Maka dari display OPM dapat diketahui daya yang diterima oleh OPM. Prosedur penggunaan OTDR. 1. Persiapan peralatan. Pastikan OTDR dan serat optik dalam kondisi baik. Kalibrasi OTDR sesuai petunjuk pabrikan. Siapkan konektor dan kabel yang diperlukan. 2. Penyambungan serat. Sambungkan OTDR ke ujung serat optik yang ingin diuji menggunakan adaptor atau konektor yang sesuai. 3. Pengaturan OTDR. Pilih parameter pengujian seperti panjang gelombang, durasi pulsa, dan rentang pengukuran sesuai dengan spesifikasi jaringan atau serat optik. Setel OTDR untuk mode pengujian yang sesuai, misalnya mode pemetaan atau mode refleksi. 4. Pengujian. Mulai pengujian dengan menekan tombol atau perintah yang sesuai pada OTDR. Biarkan OTDR melakukan pengukuran dan merekam data refleksi dari serat optik. 5. Analisis data. Tinjau hasil pengujian yang ditampilkan pada OTDR seperti kurva refleksi atau peta serat. Identifikasi dan analisis fitur-fitur yang penting seperti kehilangan daya, jarak, dan lokasi cacat atau sambungan yang tidak sesuai. 6. Dokumentasi. Simpan hasil pengujian dan buat laporan yang mendetail mengenai kondisi serat optik yang diuji. Catat semua parameter yang digunakan dan hasil analisis untuk mereferensi di masa depan. 7. Penyimpanan pemeliharaan. Matikan dan simpan peralatan dengan cara yang benar. Periksa kondisi serat optik dan peralatan secara berkala atau memastikan kinerja optimal. Bill Gates mengatakan, kemajuan teknologi didasarkan pada cara membuatnya terasa pas sehingga Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya. Sehingga teknologi tersebut menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung baik disengaja atau tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.